Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak hebat Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, serta bahagia. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas materi akhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, yakni mendalami sebuah puisi. Selanjutnya, untuk masuk ke materi pembelajaran, kita harus mengetahui yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua peta konsep pembelajaran, yang ketiga barulah kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, baiklah, yang pertama kita akan mengetahui kompetensi dasar pembelajaran hari ini. 3.7 menganalisis unsur pembangun puisi. Setelah kita semua mengetahui kompetensi dasar pembelajaran, barulah kita mempelajari peta konsep pembelajaran untuk mempermudah kita semua dalam memahami materi pembelajaran. Materi pokok pembelajaran hari ini yakni mendalami puisi. Mengidentifikasi komponen penting dalam puisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan suasana puisi. Yang kedua, menentukan tema puisi, dan yang ketiga adalah menentukan makna dalam puisi. Pembelajaran hari ini akan dibagi menjadi 2, jadi silakan kalian pahami peta konsep pembelajaran ini terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita akan mempelajari peta konsep pembelajaran selanjutnya, yakni mendemonstrasikan puisi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Yang kedua, memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Adapun tujuan pembelajarannya, yakni setelah mempelajari materi ini, kita semua diharapkan mampu yang pertama, menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Yang kedua, menemukan tema puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Dan yang ketiga, yang terakhir, menentukan makna puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Setelah kita semua mengetahui tujuan pembelajaran, barulah kita masuk ke materi pembelajaran. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama atau prosa. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita semua akan memahami hal-hal penting terkait pesan yang ingin disampaikan penyair, terutama berkaitan dengan suasana, tema, dan makna puisi. Yang pertama, menentukan suasana dalam puisi. Sebelumnya,
Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh? Nah, suasana dalam puisi yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Berikut adalah puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Silakan kalian baca puisi ini dengan seksama. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sumber Hujan Bulan Juni, kumpulan puisi karya Sapardi Djoko Damono 2001. Puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Nah, setelah kalian membaca puisi tersebut, dapatkah kalian semua merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapat jugakah kamu membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi sebuah hujan? Ya, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan dilindungi. Perasaan setelah membaca puisi ini, itulah yang dinamakan dengan suasana. Selanjutnya adalah menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Dalam puisi karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Aku Ingin, temanya yakni tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kalimat Aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah menemukan makna puisi. Sebelumnya, penggalan puisi Sajak Anak Muda, kamu pasti dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh W.S. Rendra sebagai penulis. Nah, amanat dalam puisi Sajak Anak Muda tersebut yang ingin disampaikan penyair itulah yang dimaksud amanat. Tentu saja pesan yang diambil boleh lebih dari satu. Selanjutnya, materi yang kedua yakni mendemonstrasikan puisi. Untuk tujuan pembelajarannya yakni setelah mempelajari materi ini, kita semua diharapkan mampu yang pertama membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik.
Yang kedua, memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan kesesuaian isi puisi, musik, dan lagu. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Pernahkah kamu menyaksikan seseorang yang sedang mendemonstrasikan atau mendeklamasikan puisi di atas panggung atau dalam sebuah lomba? Seseorang membaca puisi yang bagus mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Menangkap makna puisi akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya saat membaca puisi. Pada bagian ini, kita akan belajar membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Membacakan puisi. Beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi, yaitu mengetahui cara membacanya. Kalian semua harus perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa, karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Yang kedua, ada artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya, dalam mengucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, AI, atau AU. Nah, yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Artinya, ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah mengatur pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. Nah, yang kelima adalah penampilan, artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung. Usahakan harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan. Artinya di sini tidak demam panggung. Yang keenam, selain hal-hal tersebut, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan, yakni ada vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi ini sangat perlu. Bunyi huruf vokal dan sebagainya harus terdengar dengan jelas. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. Yang B ada ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik adalah perubahan raut muka harus ada, namun harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Yang C ada intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketepatan penyajian yang menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Nah, intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik, yakni tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo adalah cepat lambat pengucapan suku kata atau kata.
Untuk mendukung cara pembacaan puisi, gunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya memberi tanda jeda. Yang ketiga, memahami suasana dan menghayati tema dan makna puisinya. Yang keempat, menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Selanjutnya adalah musikalisasi puisi. Tujuan musikalisasi puisi adalah memudahkan pendengar memahami makna puisi yang ingin disampaikan penyairnya. Lagi pula, dengan dijadikan nyanyian, sebuah puisi akan lebih mudah diingat oleh pendengarnya. Selain disajikan secara utuh sebagai sebuah lagu, ada juga yang berpendapat bahwa musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi diiringi musik atau gabungan antara keduanya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai mendalami sebuah puisi. Terima kasih telah mengikuti kelas saya dengan baik. Untuk materi yang penting silahkan kalian catat dan silahkan ulangi video ini jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Thanks for your attention. Happy learning. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat anak Indonesia.